Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sedang berada di sebuah masjid yang nama masjid tersebut adalah Masjid Jami' Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang artinya adalah Masjid Jami' Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Suatu nama yang tidak asing bagi kita, bahkan kaum muslimin di tanah air, yaitu yang kata orang adalah Wahabi, ya. Dan beliau sebagaimana disebutkan dalam sejarah adalah salah satu dari pendiri kerajaan Arab Saudi. Oleh karenanya kalau di Arab Saudi kita tidak heran jika rakyat Arab Saudi begitu cinta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, karena dia ibarat seperti pahlawan, seperti Imam Bonjol, seperti Pangeran Diponegoro yang berjuang untuk mendirikan kerajaan Arab Saudi. Dan kita bisa lihat bagaimana sekarang hasilnya, kerajaan yang luar biasa yang menegakkan syariat Islam, ya. Kemudian bagaimana bisa melayani kaum muslimin dalam haji dan umrah, ya, yang bangga dengan keislamannya. Namun tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, tetapi secara umum kerajaan Arab Saudi adalah kerajaan yang paling maju dalam menerapkan syariat Islam. Yang antiknya, masjid ini yang sedang pemirsa lihat bukan di Arab Saudi. Saya sekarang sedang berada di kota Doha, di negara Qatar, ibu kota negara Qatar, ya. Dan ternyata masjid ini, Masjid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, adalah masjid negaranya Qatar, masjid kebanggaannya orang-orang Qatar, diresmikan oleh Raja Qatar. Kemudian yang uniknya juga, masjid ini kalau para pemirsa sempat berkunjung ke sini, ternyata yang mengunjungi masjid ini bukan cuma orang-orang Islam, banyak turis-turis, ya, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka datang untuk melihat masjid ini. Namun jika wanita datang ingin masuk masjid, maka disediakan jilbab untuk dipakai oleh mereka, dan jika mereka hendak masuk ke masjid maka dipersilahkan. Ya, ternyata nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bukan cuma harum di kerajaan Arab Saudi, tapi juga ternyata harum di negara Qatar, negara yang lain. Kenapa? Karena tentunya tatkala mereka membangun masjid dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, menunjukkan mereka merasa Syekh tersebut punya jasa, ya. Syekh tersebut punya jasa terhadap negara yang lain selain negara Arab Saudi. Mungkin dari sisi keagamaan, ya, mereka mengenal sunnah Nabi SAW, mereka mengenal indahnya ajaran-ajaran yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita tahu bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tidak menyerukan kecuali di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Dan dia juga tentunya tidak maksum, dia punya kekurangan, ya. Wajar sebagaimana ulama-ulama yang lain punya kesalahan, ya. Namun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, betapa banyak, ya, suara-suara sumbang yang menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, menggambarkan bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat sangar, yang sangat membenci kaum muslimin yang lain, yang sangat suka mengkafirkan kaum muslimin yang lain, ya. Dan suara-suara sumbang tersebut berlanjut hingga saat ini. Betapa banyak dai-dai yang menyeru kepada sunnah dituduh sebagai orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang suka seakan-akan hobi untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Dan ini semua adalah kedustaan yang sangat nyata, kedustaan yang sangat nyata. Ya, kita lihat Arab Saudi, ya, yang dengan jelas-jelas negaranya didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, ternyata negara yang sangat ramah, melayani jamaah haji, melayani jamaah umrah. Apakah ada jamaah umrah ke sana datang kemudian ketakutan, takut dikafirkan, takut dibunuh, takut ditumpahkan darah? Enggak benar. Bahkan bagaimana kerajaan Arab Saudi sering memberikan bantuan kepada kaum muslimin di tanah air, di Aceh, di mana-mana, ya, tanpa memandang mereka mazhabnya apa, dibantu. Ini kaum muslimin mereka bantu, bukan cuma Indonesia yang dibantu, di Palestina dibantu, di Suriah dibantu. Padahal berbeda mungkin pemahamannya. Ya, kalau mereka mengkafirkan, ngapain bantu orang kafir? Ngapain Arab Saudi bantu orang kafir? Ngapain Arab Saudi bantu orang Yaman? Secara mazhab berbeda. Berbeda, tapi ternyata mereka menganggap seluruhnya adalah kaum muslimin yang harus dibantu. Seluruh kaum muslimin yang harus dibantu, baik di Yaman maupun di Suriah maupun di Palestina, dan bahkan juga di tanah air kita yang kita cintai, tanah air Indonesia. Demikian juga lihat negara Qatar yang mereka rakyatnya mungkin
berpemahaman seperti pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ternyata juga tidak mengkafir-kafirkan orang yang datang ke sini, bahkan turis kafir saja boleh ke sini. Ya, turis kafir saja boleh ke sini. Kalau seandainya mereka sangar dalam mengkafirkan kemudian suka menumpahkan darah, ngapain biarkan turis ada datang pada berdatangan ke masjid yang penuh berkah ini. Ini adalah gambaran yang menunjukkan bahwasanya ternyata dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya menebarkan rahmat bukan cuma di kerajaan Arab Saudi, bahkan di negara-negara tetangga yang mengerti betul akan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang jadi masalah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menilai tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak langsung dari buku-bukunya. Tidak langsung dari buku-bukunya, tapi mendengar dari yang lain. Ya, tentunya waktu di zaman beliau, waktu beliau berdakwah terjadi pertentangan. Itu biasa ya, namanya orang tidak setuju kemudian terjadi pertentangan. Apalagi Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala benar-benar serius dalam masalah memberantas kesyirikan. Bahkan kuburan-kuburan yang tinggi diratakan oleh beliau, dan ini membuat sebagian orang tidak suka, sehingga terjadi bantahan-bantahan, tuduhan-tuduhan bahwasanya dia dikatakan ngaku sebagai nabi, dikatakan mengkafirkan kaum muslimin, tuduhan yang macam-macam. Ya, oleh karena seorang terkadang mencela syekh tersebut dan tidak tahu tentang hakikat dakwah beliau. Kenapa hanya menukil dari orang lain? Ya, kalaupun dia membaca buku Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala, dia hanya membaca dari sebagian, tidak membaca dari seluruhnya. Alhamdulillah sekarang sudah ditulis disertasi dan tesis mengenai dakwah beliau, bagaimana dakwah beliau yang sesungguhnya yang menyeru kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit dari tuduhan dari suara-suara sumbang yang menuduh yang tidak kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ada tuduhan-tuduhan lain yang juga sering kita dengar, misalnya dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membenci Ahlul Bait. Padahal tidak benar. Padahal anak-anaknya rata-rata kalau tidak salah 6 orang semuanya dinamakan dengan nama-nama Ahlul Bait. Ya. Kemudian juga dituduh misalnya kalau tentunya beliau benci dengan Ahlul Bait, kenapa beliau menamakan anak-anak beliau dengan nama-nama Ahlul Bait? Kemudian beliau juga dituduh melarang untuk bersolawat. Ini tidak benar, ya. Beliau sering bersolawat, demikian juga kita yang pelajari buku beliau sering bersolawat kepada Nabi SAW. Mungkin yang dilarang oleh beliau adalah solawat yang maknanya tidak beres atau mengandung makna-makna yang kurang pas, sehingga beliau larang, atau mengandung makna-makna kesyirikan, karena sebagian salawat-salawat dibuat-buat oleh orang terkadang maknanya bermasalah. Adapun salawat yang benar, kita sering bersalawat, saya juga sering bersalawat. Kemudian tuduhan yang lain, beliau dituduh melarang orang untuk berziarah kubur, padahal tidak benar. Yang dilarang oleh beliau berziarah kubur kalau ziarah kubur tersebut minta kepada penghuni kubur, minta kepada mayat, itu yang dilarang oleh beliau. Ya, apapun ziarah kubur yang syar'i, mengunjungi, menziarahi orang-orang kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, mendoakan mereka, maka itu perkara yang sangat dianjurkan oleh mereka. Maka saya ingatkan kepada para pemirsa, mungkin di antara para pemirsa ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maka saya katakan janganlah kebencian menutup mata Anda untuk menyampaikan suatu kebenaran atau untuk melihat sesuatu dengan adil. Anda mungkin menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan tidak ingat, Anda akan disidang oleh Allah berhadapan dengan beliau. Kalau ternyata tuduhan Anda tidak benar, maka Anda hanya menyusahkan diri Anda di akhirat kelak. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang Masjid Jami'